Halo guys, kembali lagi Metodologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hacking ya, atau keamanan website dan juga keamanan dari sisi user. Nah, video ini kami buat karena ada salah satu member hari ini melakukan report ke kami di mana dia berhasil login ke website kami menggunakan username dan password milik orang lain. Nah, awalnya kami kira apakah kami kena hack ya gitu ya. Nah, setelah kami analisa lebih lanjut, nyatanya website kami aman gitu. Jadi yang kena hack ini atau password ini adalah password yang memang jebol dari si pemilik komputer tersebut atau member tersebut. Jadi misalnya kita punya website membership, ada 100 user misalnya. Nah, user ini ada beberapa websitenya yang jebol. Nah, biasanya password leak ini terjadi karena ada masalah menggunakan browser yang Chrome extensionnya itu tidak aman ya. Jadi kena leaknya dari Chrome extension. Yang kedua, komputernya kena malware dan tidak diamankan menggunakan security atau antivirus dari sisi browser. Nah, di video ini kita akan bahas dari dua sisi ya. Dari sisi bagaimana sih kita dari si pemilik website mengamankan website kita dari case ini, dari case password leak ini, dan bagaimana kalau kita dari sisi user mengamankan password kita gitu, sehingga kita terhindar dari masalah-masalah lain. Sebagai contoh, ini masalahnya sangat serius ya. Kalau misal teman-teman itu username dan passwordnya ini jebol di salah satu aplikasi, misalnya aplikasi perbankan atau aplikasi keuangan seperti aplikasi akuntansi. Sekarang kan banyak ya akuntansi cloud ya. Nah, kalau itu nanti si hacker ini bisa masuk menggunakan username dan password teman-teman, data transaksi invoice dan lain-lain itu bisa di-delete, itu sangat ribet sekali cara perbaikinya. Apalagi kalau kita tidak punya transaksinya ya. Jadi ini adalah salah satu masalah serius yang harus teman-teman tanggapi secara serius gitu. Jadi teman-teman harus serius menyelesaikan masalah ini. Nah, karena ini masalah ini terjadi di sisi user gitu. Nah, tapi dari kita sepemilik website juga bisa menambahkan layer proteksi keamanan gitu. Jadi kita sepemilik website tidak lepas tangan gitu aja gitu, menyalakan oh ini usernya yang passwordnya jebol bukan website kami gitu. Tidak seperti itu kita ya, karena kita ini bukan bukan plat merah ya, yang kalau jebol tinggal menyalain user selesai, tapi dia sendiri nggak berkaca juga kan. Tapi kalau kita di swasta seperti di metodologi.com, kami langsung melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan perbaikan dari segi pemilik website ya. Nah, kita akan lihat password leak yang dikirim oleh salah satu member kami kepada kami ya. Ini adalah dua contoh ya password leak, di mana di sini ada informasi URL untuk login ke halaman website membership metodologi. Yang kedua di sini adalah ada username emailnya, dan juga yang ketiga adalah ada passwordnya. Nah, ini contohnya dua user ya. Dua user. Ini URL-nya, ini username-nya, ini password-nya. Nah, pada saat kami dikirim data seperti ini, kami melakukan analisa. Yang paling sederhana adalah pada saat kita menyimpan password dari semua member yang terdaftar di website metodologi, itu semua passwordnya dienkripsi. Jadi otomatis kalaupun yang terekspos adalah password yang sudah terenkripsi. Nah, sementara yang dikirim oleh user yang melakukan scanning ini, itu dia mengirimnya plain text, jadi tidak terenkripsi. Jadi ini plain text yaitu password apa adanya. Misalnya teman-teman bikin passwordnya Jakarta, ya munculnya Jakarta di sini. Jadi 100% ini dipastikan bukan database atau website metodologi yang jebol, tapi yang jebol adalah password dari si user sendiri. Jadi dari sisi usernya, misalnya di user itu tidak aman. Contoh usernya sering mendownload file-file bajakan misalnya, sehingga terkena malware ya, terinfeksi malware komputernya. Yang kedua, sering menggunakan Chrome extension yang tidak resmi gitu. Jadi download Chrome extension, pasang di developer mode-nya, lalu digunakan gitu. Jadi tidak resmi dari Chrome Store-nya juga. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan antivirus. Ini terutama teman-teman pengguna Windows wajib menggunakan antivirus yang ada browser protection. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di browser kami ini ada warna hijau di sini. Nah, ini adalah proteksi dari asset. Kami menggunakan asset Internet Security, jadi ada the Secure Browser Protect
your personal data while using online banking dan lain-lain gitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan online banking apa semua, ini akan langsung diproteksi oleh asset. Jadi kami lebih aman dibanding kami tidak menggunakan antivirus yang ada internet security browsernya seperti asset ini. Nah, jadi kalau teman-teman itu mau aman dari sisi user, pertama teman-teman pastikan selalu gunakan browser yang resmi ya. Jadi jangan gunakan browser-browser yang masih beta-beta testing gitu, jangan dipakai. Teman-teman gunakan yang resmi, misalnya teman-teman pakai Chrome ya pakai Chrome. Nah yang kedua teman-teman install plugin Chrome extension yang sudah terkenal, downloadnya ada banyak, popularitasnya tinggi, dan langsung download dari Chrome Store-nya. Yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan antivirus untuk mengamankan browsernya. Nanti teman-teman bisa cari ya antivirus lain selain Asset. Kalau kami pakainya Asset ya, udah lama, jadi kami pakainya Asset. Kalau teman-teman nggak mau pakai Asset, teman-teman silahkan cari antivirus lain yang teman-teman suka. Nah, untuk menghindari password leak seperti ini, karena tools itu bekerjanya gini dia melakukan scanning, jadi password kita itu sudah disebarkan di banyak-banyak forum ya. Jadi tools ini tinggal scanning aja, masukkan alamat websitenya, dia lakukan scanning, nanti dapat username passwordnya lalu ditampilkan gitu. Jadi ini adalah password leak dari sisi usernya, karena username dan password yang dikirim itu tidak dienkripsi, terutama passwordnya ya. Kalau username kita kan memang nggak kita enkripsi ya, tapi kalau password pasti dienkripsi. Nah ini yang tampil apa adanya sehingga dia tidak dienkripsi. Jadi 100% kita simpulkan ini bukan jebol dari website metodologi, tapi dari komputer usernya. Nah, lalu dari segi pemilik website apa sih yang harus kita lakukan gitu? Misalnya username dan password dari member kita ini sudah jebol, sudah tersebar di forum-forum online gitu. Nah, username passwordnya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang autentikasi 2 langkah. Nah, autentikasi 2 langkah ini ada 3 yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama autentikasi menggunakan aplikasi autentikasi. Jadi 2FA menggunakan aplikasi seperti Google Authenticator ya. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan one time password. Nah, one time password ini banyak yang menerapkannya. Yang saya tahu tuh kalau provider VPS atau hosting itu ada Rumah Web, ada Biznet GeoCloud. Ini menerapkan one time password. Jadi ketika kita login, masuk username dan password, itu akan dikirimkan OTP ke email kita. Nah, OTP-nya itu kita masukkan ke halaman loginnya, baru kita bisa login. Nah, ini menggunakan one time password. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan autentikasi berupa verify code yang dikirim ke WhatsApp. Nah, untuk yang poin 3 ini teman-teman butuh plugin berbayar. Kami rekomendasikan teman-teman pakai Wastify ya. Wastify ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman pakai WooCommerce, Sejoli dan lain-lain, itu kompatibel. Jadi teman-teman bisa kunjungi langsung websitenya, kami taruh linknya ada di deskripsi video. Nah yang kedua, teman-teman bisa menggunakan plugin. Kami rekomendasikan teman-teman menggunakan plugin WP2FA dari MailaPress. Nah karena kita bisa melakukan custom dari front end URL untuk setting konfigurasi 2FA-nya. Nah, misalnya teman-teman menggunakan plugin Sejoli untuk penggunaan untuk mengelola membership website teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan Sejoli itu member tidak bisa mengakses WP admin. Jadi kalau teman-teman misalnya websitenya itu akses metodologi /WP admin ini, WP-admin, ini member biasa tidak bisa mengakses halaman ini kan. Nah, halaman ini nggak bisa diakses oleh member biasa. Jadi nanti kalau kita membernya mau ngeset 2FA itu pasti dia error gitu. Nah, solusinya kita harus merubah halaman front end-nya. Nah, untuk merubah halaman front end-nya, teman-teman bisa login, install plugin ini WP2FA, aktifkan. Setelah teman-teman aktifkan, teman-teman bisa klik di menu ini, di menu setting. Nah, di setting ini teman-teman bisa pilih actionnya block the login, lalu disable one time code brute force. Jadi ketika ada orang brute force sehingga tidak mengirim autentikasi password ya ke email, karena nanti bisa rusak juga reputasi domain kita ketika kita mengirim email kepada email palsu gitu, email fake. Nah, yang kedua, setelah itu teman-teman klik save. Lalu yang kedua 2FA policy. 2FA policy ini teman-teman bisa centang ya untuk sini one time password sama one time via email.
Lalu di sini juga teman-teman bisa set aja untuk all user ya. Kalau mau untuk spesifik user bisa klik di sini. Lalu teman-teman masukkan usernya. Tapi kami set ke all user ya. All user. Nah di sini teman-teman bisa edit di bagian front end to FA setting. Ini by default dia no ya. Jadi teman-teman pilih yes. Nah di sini teman-teman masukkan URL-nya. Nah, teman-teman bisa misalnya di sini alamat website membership teman-teman tuh access.meteorologi.com, lalu teman-teman kasih wp to FA config seperti ini. Sehingga ketika user melakukan edit, dia akan diarahkan ke halaman ini. Jadi tidak lagi masuk ke dalam wp admin, tapi langsung ke sini. Wp to FA config-nya. Jadi kalau kita copy ini, nah di sini adalah halamannya. Nah, gitu. Jadi dia halamannya akan langsung ke alamat membership kita /wp to FA config. Jadi tidak langsung ke sini wp admin. Sehingga membership teman-teman itu masih bisa melakukan konfigurasi wp to FA. Lalu setelah itu teman-teman bisa mau redirect kemana gitu. Setelah dia melakukan konfigurasi wp to FA, teman-teman mau redirect kemana? Nah, kami redirectnya ke member area. Jadi setelah membernya melakukan setup autentikasi 2 langkah, maka dia langsung di redirect ke member area. Nah, untuk penggunaan wp to FA ini sedikit merepotkan user ya, di mana user harus melakukan konfigurasi autentikasi 2 langkahnya. Nah, kalau teman-teman mau usernya itu subset, nggak pakai ribet, teman-teman bikin aja verifikasinya pakai WhatsApp. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Wasify ini ya, Wasify. Ini teman-teman nggak perlu, usernya nggak perlu repot-repot lagi ya membernya, karena membernya kan pada saat join itu sudah memasukkan nomor HP kan. Nah, nomor HP ini ada WA-nya biasanya, itu akan langsung masuk ke WA-nya. Jadi dari segi user teman-teman bisa amankan kalau password teman-teman itu mau aman ya. Yang kedua dari segi pemilik website. Pemilik website kita bisa nambah layer security, tidak hanya username dan password, tapi bisa menambah autentikasi 2 langkah menggunakan aplikasi Google Authenticator ya, atau menggunakan one time password, atau mau lebih simple dan subset, teman-teman bisa menggunakan autentikasi verify menggunakan WhatsApp. Nah, kami rekomendasi teman-teman menggunakan Wasify. Untuk link daftar Wasify kami taruh di deskripsi ya. Oke, buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan mengenai studi kasus hacking ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa join grup Meteorologi Community, itu ada di deskripsi juga linknya. Dan buat teman-teman yang mau menambah skill dalam mengelola banyak website di VPS, teman-teman bisa join kelas online meteorologi. Silahkan kunjungi website meteorologi.com/kelas. Di situ sudah ada beberapa membership kelas online ya yang sudah kami bikin. Dan kelas online-nya terus kami update ya. Jadi ketika ada permintaan-permintaan dari user, kami langsung lengkapi di kelas online-nya. Sehingga kelas online-nya dari hari ke hari semakin lengkap. Oke, demikian video kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial lainnya. Thank you guys.